Yesus urip kita tenang marani, tetap mengguguni nolongi. Naso masa dima menggopiani, dan pergaan neduh kami sudah. Sadipikir isi polis dalana, manamiha atepan arsahana. Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Apa kabar kita semua? Tentulah kabar baik, karena anugerah dan kasih Allah yang selalu melingkupi kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau atas penyertaan dan anugerah dan serta kasih-Mu yang senantiasa melingkupi hidup kami hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami. Perlengkapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Dan Engkau yang memampukan hamba-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya bila Engkau sembunyikan selalu di belakang salib-Mu. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam Mazmur 109 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri judul Hidup yang mau dipimpin oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah terjadi karena kuasa yang dari mulut kita yang tidak bisa kita redam secara emosional. Kita selalu melakukannya untuk melukakan hati orang. Demikian juga halnya yang dirasakan oleh Raja Daud. Di dalam renungan kita pada pagi hari ini, di dalam nats kita, di dalam pemazmur Raja Daud yang mengingatkan kepada kita saudaraku untuk selalu berserah dan tetap intim dengan Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus mampu mempunyai hubungan atau relasi yang indah
dan akrab dengan Tuhan. Saudaraku, Raja Daud di dalam perikop ini menuliskan betapa ia merasa hidupnya sangat tertekan dan sakitnya atas penghinaan yang dikarenakan oleh fitnaan yang dialami oleh Raja Daud dari orang lain. Seperti di ayat 3 di dalam Mazmur 109 ini yang menyatakan, dengan kata-kata kebencian mereka menyerang dan memerangi aku tanpa alasan. Memang saudaraku, lidah tidak bertulang. Makanya kita leluasa mengucapkannya tanpa merem sedikit pun. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita, tentulah kita pernah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh atau yang dihadapi oleh Raja Daud. Dituduh, diejek, direndahkan, bahkan diberitakan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan, sama dengan fitnaan. Untuk menghadapi hal demikian, saudaraku yang terkasih, tak jarang kita tidak emosi menghadapinya. Pastilah kita marah luar biasa, kita jengkel dan mau bertindak sendiri dengan mencari tahu siapa sumber orang yang sudah menghembuskan berita-berita bohong tentang kita kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman dan orang yang percaya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita mampu, supaya kita bisa melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud untuk dapat berdamai dengan hati kita terlebih dahulu dan menyerahkan seluruh permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan dengan melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang beriman dan orang yang percaya kepada Tuhan. Apabila hal ini terjadi seperti yang dihadapi Raja Daud terjadi di dalam hidup kita, janganlah sekali-kali kita membalaskan hal itu kepada orang lain yang sudah menyakitkan hati kita. Karena itu adalah hak Allah sendiri. Hal ini dapat kita baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita dapat dan mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang-orang yang sudah menyakitkan hati kita. Mengampuni orang-orang yang sudah menoreh luka hati kita. Itu ajaran kasih dari Tuhan kepada kita, umatnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pahamilah bahwa jauh dalam kehidupan kita, saudaraku, Tuhan sedang bekerja dan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah kita memakai perasaan kita bila kita ingin melihat karya Tuhan yang begitu besar dan bekerja di dalam kehidupan kita.
Tetapi dengan iman, pastilah kita dapat melihat dan merasakan betapa besar karya Tuhan, betapa besar penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Andalkan Tuhan, saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita. Susah, senang, suka maupun duka, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami dan menguatkan kami untuk kami terus mempunyai relasi yang baik kepada Engkau, semakin intim terhadap Engkau Bapa. Di dalam keadaan apapun kami, biarlah kami selalu mengandalkan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melalui hari-hari kami. Di dalam kedukaan kami, di dalam kesukaan kami terus bersyukur dan mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, yang boleh memimpin dan menuntun kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami mohon kepada Engkau, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa selalu menuntun dan menyertai kami di dalam kami melakukan aktivitas kami, supaya apa yang akan kami kerjakan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga maupun orang banyak. Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini juga kami mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian untuk memberitakan firman-Mu dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan yang boleh memampukan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, dan memberikan hati yang sungguh-sungguh boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Sehingga melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa yang boleh dimenangkan oleh kabar berita baik tentang Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi yang indah ini juga kami mau menyerahkan Tuhan Yesus, negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Biarlah Engkau yang pimpin dan memberikan kedamaian, sukacita yang senantiasa melingkupi negara kami ini Bapa. Oleh karena itu Bapa, berkatilah setiap pemimpin kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi beserta dengan aparatnya, sampai kepada jajaran yang terendah sekalipun dari tingkat RT RW. Engkau yang mengurapi dan memberkati mereka, sehingga mereka dalam melakukan pekerjaannya takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya banyak yang dapat kami nikmati sebagai warga negara Indonesia. Kedamaian yang telah Engkau berikan kepada negara kami, kerukunan kepada kami, supaya kami saling menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.